Rumah sakit yang mana, Mas? Penjual kopi itu kaget dengan wajah penasaran dan juga bingung. Dek, kita ini salah rumah sakit, Dek. Lantas dijawab oleh Padmi ya saat itu. Maksudnya gimana toh, Mas? Ini sudah layangan kok. Sudah pokoknya, ayo keluar sekarang dari sini. Ya nggak tahu juga, Bu. Aku sendiri juga nggak tahu. Pokoknya sewaktu itu aku mengeluarkan bayinya, aku ini tidak merasa sakit. Sama sekali tidak merasakan sakit. Tahu-tahu sudah dia ada di luar, nyemprot di luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka itu ada. Cerita ini berasal dari website Thread Reader app dengan akun Bayu Biru. Jadi cerita ini menceritakan pengalaman horor saat itu melahirkan di RSUD Mojokerto. Jadi RSUD ini sudah lama tidak terpakai alias terbengkalai. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya, karena saya yakin setelah nonton ini pasti kalian ini bakalan takut untuk ke kamar mandi. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi waktu itu di Mojokerto ya, tahun 2013. Buah hati sebagai tujuan utama dalam berumah tangga. Demikian pula yang dialami oleh pasangan suami istri. Untuk yang laki-laki ini namanya adalah Suroso. Dan untuk yang perempuan, istrinya ini namanya adalah Padmi. Jadi mereka ini dari Mojokerto. Nah, di tahun 2013, Padmi ini tengah hamil. Jadi selama kehamilannya ada sedikit kejanggalan yang dialami oleh si Padmi ini. Di pertengahan masa kehamilan, suatu malam Padmi ini bermimpi bahwa dirinya ini sedang menggendong bayi selepas melahirkan. Jadi bersamaan dengan itu, di sampingnya Padmi ini melihat bahwa ari-ari bayinya ini dimakan oleh seekor anjing hitam. Nah, itu adalah keanehan pertama. Nah, suatu pagi, Padmi yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya itu menemui ibunya yang ada di dapur. Waktu itu ibunya sedang memasak. Lalu Padmi ini pun menceritakan mimpinya semalam kepada, sebut saja ibunya Padmi ini Mbah Sumiati ya. Nah, tetapi ibunya ini hanya menjawab, ya sudah, nggak usah dipikirin nak, banyak-banyak aja untuk nyebut kepada Sang Maha Kuasa, minta doanya agar tidak terjadi apa-apa. Jadi itulah yang dikatakan Mbah Sumiati, yang saat itu Mbah Sumiati ini bekerja sebagai penjual kopi di dusun tersebut. Nah, Padmi ini ya sebagai anak yang taat dan menuruti perintah sang ibu, ya setiap hari ia selalu menyebut nama yang Maha Kuasa selepas sholat wajib. Jadi keluarga Mbah Sumiati ini tergolong sangat agamis dan juga sangat taat pada syariat agamanya. Hingga bulan ke-8 masa kehamilan Padmi ini, ia ini dikagetkan sesuatu di sore hari. Jadi waktu itu, sewaktu Padmi ini lagi asik membersihkan kamarnya, tiba-tiba si Padmi ini melihat di bawah dipannya. Dipan itu adalah kasur ya, terdapat ada 5 ular hitam dengan ukuran yang sedang. Nah, kelima ular itu menggeliat ke sana kemari, jadi tanpa tujuan.
Mengetahui hal itu, si Padmi ini menjadi ketakutan, kemudian pergi keluar kamar untuk memanggil ayahnya. Ayahnya saat itu tengah duduk di dapur. Kemudian Padmi ini berkata pada ayahnya, "Pak, anak ulo, Pak, ada ular di kamar. Sampean pateni, Bapak bunuh." Nah, bapaknya ini menjawab, "Jangan nak, ingat kamu ini masih mengandung. Meski aku sendiri tidak boleh membunuh hewan." Nah, bapaknya ini hanya menjawab, "Jangan nak, ingat kamu ini masih mengandung, gak boleh membunuh hewan." Lah terus gimana ini Pak? Ada ular loh ini di kamar. Mana toh ularnya ini? Tak buang saja di kamar Pak. Kemudian ayah Padmi ini bergegas pergi ke kamar anaknya. Ayahnya Padmi ini membawa kayu dan juga cikra untuk mengusir ular tersebut. Beliau kemudian memasukkan kelima ular itu yang ada di kolong dipan dengan hati-hati. Jadi kelima ular itu setelah didapat kemudian dibuang di kebun yang jauh di belakang rumah. Nah, setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi dalam keseharian mereka ini. Padmi dengan suami ini secara rutin mengecek kandungannya si Padmi ini di bidan yang ada di Mojokerto tersebut, bahkan setiap bulan. Ya maklum, karena kandungannya ini adalah cikal bakal anak pertama mereka, dan hal baru bagi mereka sih waktu itu. Hingga pada suatu hari, tepatnya ini hari Kamis ya, tanggal 4 April 2013, sore hari sekitar pukul 5 sore. Padmi ini mengalami sakit perut. Nah, ia merasa seakan ini mau buang air besar. Nah, Padmi ini berjalan mondar-mandir sambil menahan sakitnya itu. Mbah Sumiati alias ibunya ini yang melihat anaknya ini kesakitan, merasa tak tega dan merasa khawatir. Entah sudah pembukaan berapa, Padmi waktu sore itu. Mbah Sumiati dan Suroso, suaminya ini, tidak tahu. Akhirnya, Mbah Sumiati mendekati menantunya itu, kemudian berkata, "Nak, lekas siapkan barang-barang istrimu, terus cepat antarkan istrimu ke bidan." Permintaan dari ibunya Suroso ini ya untuk menantunya ini. Suroso pun ini cuma menjawab, "Ya Bu." Kemudian Suroso bergegas dengan cekatan memasukkan semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas. Ya seperti kain sarung panjang, kemudian baju bayi, gurita, bedong, sewek, dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian mereka pergi dengan motor menuju ke desa Kupang, di mana rumah bidan langganan itu berada. Nah, sesampainya di lokasi ya, mereka ini diberi rujukan untuk ke rumah sakit. Karena keluarga Padmi ini tidak mampu untuk membayar persalinan. Jadi mereka ini berharap mendapatkan program Jampersal ya, jaminan persalinan di tempat rujukan itu, dan berjaga-jaga saja seumpama operasi atau sesar ya, dengan menggunakan Jampersal itu. Jadi kan bisa gratis nantinya. Nah, tempat rujukan ini ternyata adanya di rumah sakit umum di kota Mojokerto. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini mengendarai sepeda motor kembali berangkat ke kota. Kurang lebih pukul 7:30 malam, pasangan Suroso dan Padmi ini telah tiba di pelataran rumah sakit umum daerah yang dimaksud. Nah, rumah sakit tersebut berada di Jalan Gajah Mada. Malam itu, pertama mereka datang ke rumah sakit itu, terlihat ramai dan penuh lalu lalang orang beraktivitas seperti layaknya rumah sakitnya pada umumnya. Nah, setelah memarkirkan kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut. Sebab Padmi ini merasa bayinya ini sudah mau keluar. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD. Jadi di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut ya. Di ruangan itu, mereka ini ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket.
Suroso lantas menyampaikan maksud kepada perawat itu jika istrinya ini akan melahirkan. Seketika, para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Padmi untuk duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Padmi menuju ruang persalinan. Ruang persalinan itu terletak di samping belakang rumah sakit. Namun, sesampainya di sana, hanya Padmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Jadi Suroso ini disuruh untuk menunggu di luar. Suroso sendiri di luar kamar persalinan sendiri waktu itu. Suroso memutuskan untuk keluar dari area rumah sakit. Kemudian ia pergi ke warung depan agak menyamping dari rumah sakit. Nah, waktu itu Suroso merasa sedih karena ya tak bisa menemani sang istri. Suroso berjalan gontai ke depan. Sampainya di warung, dia ini langsung duduk sambil melihat ramainya jalanan. "Pak, kopi 1." Suroso ini memesan kopi pada bapak yang menunggu warung tersebut ya. "Ya mas, sebentar," jawab si penjual kopi. Suroso melakukan hal ini untuk berjaga agar dia ini tidak terserang mengantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Jadi sambil menikmati hidangan kopi panas, Suroso ini menyulut rokok dan santai di warung dulu. Ia kemudian mulai ditanya oleh pemilik warung tersebut. "Dari mana Thomas? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya?" tanya bakul kopi tersebut pada Suroso. "Oh, saya dari desa Pak, ini lagi nunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu," jawab Suroso ya sambil ngopi sama rokokan. "Lah, rumah sakit yang mana mas?" Penjual kopi itu kaget dengan wajah penasaran dan juga bingung. Suroso sendiri merasa aneh atas pertanyaan pemilik warung itu. Gimana penjualnya ini? Rumah sakit di dekatnya kok masih tanya? Gumam Suroso ini ya. Lalu Suroso ini menjelaskan kembali dan meyakinkan penjual kopi tersebut kalau dia ini memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah situ. Nah, seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang dan kaget. Saya sampai merinding juga ini. Spontan, ia ini menatap Suroso dengan wajah serius. Kemudian penjual kopi itu bilang, "Mas, rumah sakit umum itu loh sudah dikosongkan dari dulu sejak pertengahan bulan Januari kemarin." Jadi penjual kopi itu menjelaskan pada Suroso ya, sekarang itu rumah sakitnya sudah pindah ke Surodinawan Selatan sana mas, bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Dijelaskan lagi detailnya. Lah, mendengar penjelasan itu sontak Suroso ini langsung kaget. Tanpa berucap apapun, kemudian Suroso ini dengan cepat membayar kopi. Dengan setengah berlari, ia masuk ke dalam rumah sakit. Nah, saat melintasi koridor, semua lampu sudah gelap. Padahal sebelumnya, saat ia masuk melewati bersama istrinya itu dan bersama perawat itu yang membawa Padmi ini ke ruang persalinan, lampunya ini sangat terang dan banyak orang di situ. Dan waktu itu, keadaan jalanan ini sudah sepi, dingin dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Nah, sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Padmi itu berada, Suroso ini berhenti sejenak, membuka pintu. Nah, matanya ini sempat sekilas melihat ke atas pintu. Nah, di atas pintu tersebut tertera tulisan kamar mayat. Nah, melihat itu, nyalinya Suroso ini langsung ciut, takut dan panik. Lah, jangan-jangan istriku masuk ke kamar mayat, bukan ke ruang persalinan. Nah, Suroso waktu itu panik dan memikirkan nasib istri dan calon anaknya ini. Nah, kala itu tanpa mengetuk pintu ya, Suroso ini langsung membuka pintu ruangan tersebut. Ruangannya kini pengap, gelap dan juga sedikit bau anyir. Jadi dia ini tetap memberanikan diri, Suroso ini tetap memberanikan diri untuk masuk, meski sebenarnya tubuhnya ini gemetaran ketakutan. Padahal hanya sedikit cahaya yang menerangi ruangan itu. Nah, waktu itu Suroso ini mendapati
Padmi ini sudah tertidur dengan memeluk seorang bayi laki-laki mungil yang masih warnanya ini kemerahan, yang masih ada darahnya. Jadi hati Suroso ini pun akhirnya lega. Tapi Suroso ini takut karena situasi yang tiba-tiba mendadak berubah. Dengan cepat Suroso ini berjalan mendekati istrinya ini. Kemudian Suroso ini berkata pada istrinya, Dek, bangun dek, bangun. Padmi pun saat itu cepat merespon ya. Perlahan-lahan Padmi mulai membuka mata. Karena waktu itu Padmi sedang tertidur. Nah, melihat istrinya sudah mulai sadar, Suroso ini kemudian berkata lagi, memberitahu pada istrinya, Dek, kita ini salah rumah sakit, Dek. Lantas dijawab oleh Padmi ya saat itu. Maksudnya gimana toh mas? Ini sudah lahiran kok Sudah pokoknya, ayo keluar sekarang dari sini. Ayo. Padmi pun segera beranjak turun dari tempat tidur dan Suroso ini bergegas meraih barang bawaan seadanya dan mengambil bayinya dari istrinya untuk digendong. Dengan kondisi yang sedemikian rupa ini, secepatnya mereka berdua ini keluar dari ruangan tersebut. Suroso dengan perasaan tidak karuan dan takut tetap berjalan keluar tanpa bicara apapun waktu itu. Nah, sesampainya di parkiran, Suroso ini menata istri dan anaknya sejenak di jok belakang motor. Kemudian sang kepala rumah tangga atau Suroso ini mulai memacu sepeda motornya untuk menuju balik ke rumahnya Padmi yang ada di desa ya. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka ini sampai di rumah. Waktu itu sekitar 10:30 malam. Alhamdulillah waktu itu mereka sampai di rumah dengan selamat. Nah, di saat mereka ini sampai di rumah bersama dengan istri dan juga bayinya, Suroso pun bisa tenang waktu itu. Mereka ini bisa lepas dari rumah sakit berhantu tersebut. Tetapi karena kedatangan mereka ini juga membuat ibu dan juga bapaknya ini kaget. Karena proses melahirkan secepat itu dan bisa langsung kembali membawa bayinya. Kan aneh, malam hari pula kembalinya. Tanpa banyak bertanya, kedua orang tuanya Padmi ini langsung menggendong cucunya dan merebahkan Padmi yang masih lemas di kamarnya. Baru setelah situasinya ini mereda, Padmi pun bercerita kepada ibunya. Jadi Padmi ini bercerita bahwa Bu, aku tadi pas di rumah sakit itu rasanya aneh Bu. Jadi habis masuk ruangan, perut Padmi ini yang awalnya sakit ini jadi berkurang sakitnya. Nah, apalagi waktu dokternya ini datang. Jadi perut Padmi ini sudah tidak terasa sakit sama sekali Bu. Padmi ini menjelaskan kepada ibunya. Lantas ibunya ini juga kaget dan heran. Loh, kok bisa nak? Kok begitu ya? Padmi ini kemudian menjawab lagi. Ya nggak tahu juga Bu. Aku sendiri juga nggak tahu. Pokoknya sewaktu itu aku mengeluarkan bayinya, aku ini tidak merasa sakit. Sama sekali tidak merasakan sakit. Tahu-tahu sudah dia ada di luar, nyepot di luar gitu. Terus anehnya lagi Bu, tepat bayinya ini keluar sama ari-arinya itu, kan aku sudah capek dan ngantuk juga ya. Tapi sebelum aku ketiduran, aku ini melihat Pak Dokter memegang ari-ari bayiku yang masih bercampur dengan darah. Terus langsung dimakan Bu sama Pak Dokternya itu. Lah, terus sekarang di mana ari-ari anakmu nak? Di mana Mas? Tadi dibawa enggak? Tanya Padmi ini pada Suroso suaminya ya. Lah, nggak tahu Dek, tapi aku cuman bawa barang seadanya yang berada di kamar. Tapi sewaktu ngambil barang tadi, ya tidak ada ari-ari. Loh, terus bagaimana ini? Ambil Mas, ambil. Barang tertinggal di sana mungkin. Permintaan Padmi ini agar suaminya ini kembali ke rumah sakit tersebut dan mengambil ari-ari anaknya. Aku ya ndak berani toh Dek. Kayak gitu seramnya. Suroso ini sudah ketakutan ya, dia nggak berani balik untuk ngambil ari-ari anaknya. Sudah, biarkan saja nak. Yang penting kamu sama suamimu selamat semuanya. Mbah Sumiati alias ibunya Padmi ini menyuruh agar ya sudahlah biarkan saja.
Yang penting mereka ini sudah sampai di rumah dengan selamat. Kemudian beberapa hari kemudian, kejadian ini di tahun 2013 menjadi ramai. Jadi warga mulai berdatangan dari Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya. Terus mereka ini berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka ini berharap bisa menyaksikan gedung tua angker secara langsung, sampai beritanya muncul di berbagai media. Kejadian semua ini membuat Padmi dan Suroso ini merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Sampai pada akhirnya, Suroso dan Padmi ini sudah pergi dari rumah yang di dusun tersebut karena mereka takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami ini hanya bualan belaka, di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu ya. Padahal hanya nasib sial yang menimpa mereka kala itu, dan beruntungnya mereka ini masih diberi keselamatan hingga kini. Oke guys, jadi itulah tadi cerita horor dari Bayu Biru yang membagikan pengalaman horor seorang perempuan alias Padmi ini ya, melahirkan di rumah sakit umum daerah lama di Mojokerto. Dan ari-ari bayinya ini sudah nggak ada alias dimakan oleh hantu dokter itu. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.